penciptaan dunia mungkin tidak jauh lebih kacau dari ini. Bola mata setinggi beberapa ribu zang itu pecah menjadi saripati darah yang membungkus simbol-simbol koordinat dan pola-pola surgawi yang misterius. Ia membuka dunia, menghancurkan kekacauan kuno, menghancurkan segalanya tanpa henti, tidak ada yang mampu menghentikannya. Apakah ini kekuatan Luomo? Bahkan setelah dia meninggal, dengan ini sebagai sisa kekuatannya, dia masih mendominasi dunia. Bola mata bersama sedikit jiwa yang terluka, namun itu sebenarnya cukup untuk mencapai langkah ini. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Makhluk asing itu berlutut, melantunkan kitab suci dari mulut mereka, membawa kekecewaan, frustrasi, dan emosi yang besar. Mereka tahu bahwa setelah ini, Luomo akan benar-benar menghilang, tidak ada lagi di dunia ini. Beberapa orang menghela napas dalam-dalam. Leluhur kuno itu akhirnya berakhir dalam kondisi seperti ini, sungguh menyedihkan. Itu karena mereka merasa bahwa semangat kepahlawanan Luomo terancam oleh leluhur Shutuo, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Akan tetapi, tidak ada satupun tetua di dunia ini yang berani mengatakan sepatah kata pun mengenai hal ini, atau seluruh klan mereka akan musnah. Hong! Kekacauan kuno meledak, semuanya runtuh, sebuah lorong cahaya tercipta. Warna merah darah Luomo membawa cahaya gelap, pada saat yang sama disertai dengan cahaya keperakan, sangat istimewa. Masih ada 2 warna, itu adalah darah sejati 5 warna. Di belakang, Tetua Agung menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menahan rasa kagetnya. Mereka yang memiliki darah 5 warna, bahkan jika mereka tidak berkultivasi, mereka mungkin mencapai setengah langkah dari domain umur panjang, kekuatan garis keturunan jenis ini terlalu mendominasi. Dikabarkan bahwa hanya keluarga Shutuo, Anlan, dan keluarga kuno lainnya yang memiliki peluang menghasilkan anak dengan darah 5 warna. Tentu saja, bukan berarti tidak ada darah 7 warna, tapi tidak ada seorang pun yang mengenal seseorang yang memiliki darah itu, setidaknya tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Barangkali, darah Anlan, Shutuo, dan yang lainnya, setelah mengalami era yang hebat, akan terpisah dari 5 warna, mungkin memasuki tingkat darah 7 warna yang tak tertandingi. Kain pembungkus mayat abadi berkibar di sini. Tetua Agung Meng Tianzeng sangat serius, menghadapi situasi ini dengan ekspresi serius. Dia melindungi semua orang di sisinya untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi. Hari ini, 9 surga dan pihak asing melakukan konfrontasi hebat. Pada akhirnya, kedua belah pihak mundur, namun peristiwa besar yang melampaui harapan semua orang ini terjadi. Luomo, seorang ahli legendaris yang tak tertandingi, sebenarnya dipanggil sebagai roh heroik. Ini menyentuh beberapa misteri besar di sisi lain. Dulu, apa yang membuat pihak lain tidak punya pilihan selain mundur, kembali ke dunia mereka? Mungkin mereka bisa mengetahuinya dari apa yang akan terjadi sekarang. Langit runtuh dan bumi runtuh, kekacauan kuno melonjak. Darah abadi itu terlalu mendominasi, meskipun itu darah yang hancur, bagian yang tersisa di bola mata itu, masih tak terhentikan. Saat ini, Si Hao, Shutuo Agung, Raja 10 Mahkota Tianzi, Dewa yang diasingkan, Cao Yusheng, dan yang lainnya semuanya melihat apa yang disebut dengan kekuatan yang membelah surga. Darah dari roh heroik Luomo membuka langit di sana, menopang dunia, menciptakan kembali dunia. Adegan seperti ini terlalu kuat, membuat semua orang gemetar ketakutan. Apa yang disebut tak tertandingi? Apa yang disebut tak tertandingi? Luomo saat ini menunjukkannya dengan jelas dan menyeluruh. Bahkan jika itu hanya jejak yang rusak, itu masih dapat menghasilkan efek yang mengejutkan dunia. Namun, waktunya terbatas, tidak mungkin ia bisa bertahan lama. Keinginannya sudah tercerai-berai di sepanjang jalan, hanya beberapa naluri yang tersisa, membuka jalan ke sana. Guntur bergemuruh, kilat menyambar seperti naga, terjalin di sana. Darah roh heroik Luomo menghentikan semua ini. Hah! Semua makhluk asing itu terkejut, pikiran mereka tenggelam. Ketemu, ada di sana. Makhluk-makhluk asing itu sangat gembira, kelompok tetua itu begitu gembira hingga sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Ular-ular perak bertebaran, rentetan demi rentetan petir seukuran puncak gunung, bergumul dengan energi kekacauan. Ini adalah petir kekacauan purba, kekuatannya tak terukur. Ledakan dahsyat meletus. Setelah kekacauan purba dibersihkan, sebuah monumen muncul di sana, setinggi ratusan ribu sang.
Monumen itu berwarna hitam dan meneteskan darah, sangat mengerikan. Tepatnya di sinilah, dunia kuno yang tersegel. Ini sangat misterius. Tersembunyi dalam kekacauan purba, tenggelam sepenuhnya, dan setua era besar di masa lalu. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang menemukannya. Apa itu kekacauan primal? Seutas energi saja sudah cukup untuk memindahkan gunung, menghancurkan punggung gunung. Dengan begitu banyak kekacauan primal, semua hal akan hancur. Mengapa membelah surga itu sulit? Karena kekacauan purba terlalu menakutkan, jika seseorang bukan ahli tingkat atas, maka mereka tidak bisa masuk dan keluar, apalagi menciptakan dunia. Mereka akan kelelahan sampai mati di tengah jalan, hancur menjadi pasta daging. Sementara itu, di sini, ada dunia kuno yang tersegel. Monumen itu terlalu tinggi. Ia menjulang tinggi di sini, tekanan menyebar darinya. Darah roh heroik Luomo menyerang tepat di tempat ini, setiap serangan cukup untuk membelah langit. Namun, ada gelombang petir kekacauan utama yang terjadi, keduanya saling beradu. Luomo meninggal, keinginannya terhapus. Sekarang, dia benar-benar melepaskan sisa hidupnya, darahnya menyerang ke arah ini dalam gelombang, tidak mundur. Langit dan bumi bergetar, seluruh perbatasan langit merah besar berguncang hebat, seakan-akan akan hancur berantakan, situasinya sungguh mengerikan. Cahaya roh heroik bersinar, membungkus simbol-simbol, mengembun menjadi sosok manusia di sana. Ia mengacungkan lengannya, mengguncang langit dan bumi, secara tak terduga menghasilkan jejak magis dan menghancurkannya. Ini sungguh mengejutkan, kekuatan jenis ini membuat jantung seseorang berkontraksi, seakan-akan akan meledak karena tekanan yang menyesakkan. Di belakang, ekspresi Si Hao dan yang lainnya berubah. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia masih bisa beraksi, apalagi menghasilkan jejak sihir? Ini adalah kemuliaan yang paling kuat, bahkan ketika dia meninggal, masih ada semacam naluri tempur, darah perang yang tidak akan pernah pudar. Setelah mengalami serangan balik, secara otomatis akan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Tetua Agung Meng Tianzeng serius. Namun, matanya masih menyala-nyala, seolah melihat jalan, melihat fajar baru. Meskipun dunia ini tidak memungkinkan keabadian, tidak memiliki lingkungan seperti itu, dia tetap tidak akan menyerah. Sementara itu, pada saat ini, ia tampaknya telah memperoleh pencerahan, mengembangkan beberapa wawasan. Sekalipun 10 kali mati, tak ada kehidupan, aku tetap harus mencobanya di masa depan. Tetua Agung Meng Tianzeng berkata pada dirinya sendiri, tampaknya telah mengambil semacam keputusan. Bersiaplah untuk bergerak. Di depan jurang hitam, sekelompok tetua berkata pelan, bersiap untuk bergerak, ingin memasuki dunia kuno yang tersegel itu. Itu karena tempat itu menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan. Alasan mengapa pihak lain mundur di masa lalu adalah karena mereka telah mengalami kemunduran, dan tempat ini adalah salah satu alasan utamanya. Bahkan leluhur kuno yang tak tertandingi, Luomo, terbunuh dalam pertempuran di sini. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat ini saat itu. Tidak seorang pun dari pihak lain akan melupakan tempat ini, mereka semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, langit dan bumi bergoyang. Di tengah kekacauan awal, monumen raksasa setinggi 100 zang itu sangat besar, bergetar, tetapi menolak untuk dihancurkan. Monumen itu menjulang tinggi di sana, seolah-olah menopang seluruh keabadian. Warnanya hitam pekat seperti tinta, lengket dengan darah entah dari spesies apa, tampak sangat mengkhawatirkan. Era yang hebat telah berlalu, namun darah itu masih belum mengering. Warna darahnya tampak baru, masih cerah dan berkilau. Monumen hitam raksasa dan darah melepaskan gelombang aura mengerikan yang membuat siapapun gemetar ketakutan, selalu merasa seolah-olah itulah sumber kehancuran, sehingga mereka tidak boleh mendekatinya. Luomo, seorang ahli penghancur generasi, saat ini menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Dia adalah darah roh heroik berbentuk manusia yang tak tertandingi yang menunjukkan kekuatan besar, mengguncang 9 surga. Saat ini, bukan hanya perbatasan saja yang berguncang, bahkan seluruh langit merah agung pun sedikit berguncang, dari sini terlihat betapa hebat kekuatannya. Ketika senjata-senjata itu bersilangan dan suara-suara keras dilepaskan, darah roh heroik Luomo mengalami perubahan, perlahan-lahan berubah dari bentuk manusia menjadi senjata. Selain itu, ada beberapa jenis, semuanya menebas ke arah monumen hitam.
Saat ini, percikan api beterbangan di mana-mana, cahaya metalik meletus. Energi pembunuh bahkan lebih deras mengalir ke langit, menyebarkan kekacauan purba yang dahsyat. Tempat ini kacau, sangat mengerikan. Cao Yusheng dan yang lainnya terdiam. Mereka yakin bahwa jika mereka masuk dengan gegabah, mereka akan langsung diledakkan menjadi abu, tidak pada tingkat kekuatan yang sama-sama sekali. Mereka sekarang menyaksikan kekuatan makhluk abadi. Sementara itu, ini hanyalah sisa-sisa jiwa yang hancur. Jika berada di puncaknya, seberapa menakutkankah itu? Dengan kejadian seperti ini, mereka akhirnya mengerti bahwa legenda dunia yang dipecah secara paksa menjadi 9 langit dan 10 bumi bukanlah tanpa alasan. Itu karena makhluk-makhluk ini terlalu tangguh. Hanya saja, meskipun Luomo sangat kuat, darah roh kepahlawanannya dimurnikan dan ditempa 100 kali lipat, saat ini, monumen itu tetap menolak untuk dirusak, tetap tidak hancur. Selama kurun waktu tersebut, meskipun monumen itu berguncang dan bergemuruh, mengeluarkan cahaya gelap, darah mengalir keluar dari permukaannya, monumen itu tetap tidak rusak. Monumen itu sangat kokoh. Hal ini membuat semua orang menghela napas dengan heran. Ini hanyalah kekuatan Luomo. Orang macam apa dia? Akan tetapi, setelah dipikir-pikir matang-matang, makhluk-makhluk asing itu pun tak kuasa untuk tidak terdiam juga, karena para ahli asing pun mengalami kemunduran, suatu kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Kemudian, seseorang mengambil tindakan, menyegel tempat ini, memperlihatkan metode yang sangat mengejutkan. Status mereka benar-benar mencengangkan, kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani melawan Luomo? Mereka tidak bisa menang, dan leluhur Luomo bahkan meninggal. Darah esensi dan wasiat terakhir sudah hampir tersebar, tidak dapat membuka tempat ini. Seorang tetua asing menghela napas, dengan penyesalan yang mendalam. Dia benar-benar tidak ingin menyerah begitu saja di sini. Karena menurut Anlan, kecurigaan Shutuo, tempat ini sangatlah kokoh, hanya pada hari tertentu sebuah simpul spasial menjadi tidak stabil dan dapat dibuka. Sementara itu, hari ini adalah hari yang tepat, dan mereka menunggu orang yang tepat. Luomo mengambil tindakan, hanya saja, sangat disesalkan, tidak berhasil. Tidak baik, darah roh kepahlawanan leluhur Luomo telah memudar, hampir berubah menjadi abu. Seseorang berteriak dengan waspada. Hong! Benar saja, darah sejati 5 warna itu tiba-tiba melonjak, lalu meledak, berubah menjadi garis-garis cahaya, langsung menyala, dan hancur berkeping-keping. Kita akan gagal begitu saja? Orang-orang di pihak asing mengepalkan tangan mereka. Mereka mengerahkan kekuatan yang begitu besar untuk datang ke sini, tepatnya untuk membuka tanah kuno ini, namun hasilnya seperti ini. Itulah yang terjadi ketika roh kepahlawanan leluhur kuno tidak punya pilihan lain selain memasuki peristirahatan abadi, dan dimusnahkan sepenuhnya. Aku benar-benar tidak ingin menerima ini. Seseorang meraung ke arah langit. Tiba-tiba, terdengarlah suara keaca, sangat memekakkan telinga dan jelas, terdengar dari kekacauan purba. Monumen hitam raksasa setinggi 100.000 kaki itu memperlihatkan retakan. Retakan itu meluas keluar, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Kemudian, di depannya, ruang kekacauan utama memperlihatkan sebuah retakan, menghasilkan cahaya ilahi yang cemerlang. Dunia kuno yang tersegel itu akhirnya berhasil ditembus. Kita berangkat. Di depan jurang hitam itu, ada beberapa tetua yang bergerak, bergegas keluar, ingin segera memasuki dunia kuno yang tersegel itu, mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Itu karena mereka datang dengan suatu tujuan. Mereka tidak hanya ingin melihat ke masa lalu, mereka juga ingin merebut beberapa benda. Leluhur kuno Shutuo ingin memperbaiki senjata raksasa, dan mungkin ada beberapa petunjuk di sini untuk bahan-bahan yang dibutuhkan. Cahaya ilahi melonjak seperti pelangi, lebih dari 10 sosok bergerak bersama. Para ahli asing akan memasuki dunia kuno dalam kekacauan purba. Hal ini membuat ekspresi Si Hao, Cao Yusheng dan yang lainnya berubah. Mereka hanya memiliki tetua agung Meng Tianzhen di sini. Situasinya sangat buruk, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya? Mereka bisa melihat sosok-sosok muncul di mana-mana di depan jurang yang gelap, tidak kurang dari 100 orang. Semuanya adalah individu generasi tua yang sangat kuat. Sementara itu sekarang, hanya sekitar selusin dari mereka yang bergerak keluar, masih banyak dari mereka yang menjadi cadangan. Tetua Agung sangat tegas dan langsung.
Dia mengeluarkan panji perang darah besi dari masa lalu, mengerahkannya ke belasan orang, menggunakan panji perang yang tak tertandingi untuk membunuh mereka. Beraninya kau? Di sisi lain, tokoh utama para tetua berteriak keras. Dia mengaktifkan sebuah pot, melepaskan cahaya redup, menekan kosmos yang agung. Pot peleburan abadi, ini jelas merupakan senjata yang kuat, yang diketahui telah ditempa untuk memurnikan makhluk abadi hingga mati. Saat ini, ia menunjukkan kekuatannya, menghentikan kain pembungkus mayat Raja Abadi. Hong! Tabrakan hebat terjadi di sana. Sekitar selusin tetua minggir, tetapi mereka masih terhantam gelombang kejut hingga mereka batuk seteguk besar darah, wajah mereka semua pucat pasi, mata menampakkan ekspresi ganas, menatap tetua agung Meng Tianzeng. Ada seseorang yang sama sekali mengabaikan hal ini, bergerak cepat, terbang menuju kekacauan utama. Tidak bagus, jaraknya terlalu jauh, penghalang dari dinding alam terlalu besar. Tiba-tiba, seorang tetua berteriak kaget. Itu karena kecepatannya menjadi lebih lambat, kultivasinya tertekan, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, gerakannya menjadi sangat tidak nyaman. Setelah makhluk asing itu masuk ke wilayah ini, banyak dari mereka yang merasa tidak nyaman. Sebelum mereka sepenuhnya ditindas oleh dunia ini, mereka akan diusir. Itu karena jalan agung yang mereka kembangkan benar-benar berbeda. Apa yang mereka tampilkan adalah hal-hal dari dunia yang berbeda, jadi mereka bentrok dengan tempat ini. Inilah sebabnya mereka ditekan. Ada beberapa yang memuntahkan darah, karena mereka tidak ingin ditekan, dengan paksa menggunakan teknik leluhur mereka yang paling kuat untuk melawan ini. Namun, pada akhirnya, mereka terus-menerus batuk dan mengeluarkan banyak darah. Akan tetapi, mereka tetap saja menutup diri, tiba di tengah kekacauan kuno, ingin memasuki wilayah kuno yang tersegel itu. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, jaraknya masih dapat ditanggung, mereka menggertakkan gigi saat terus maju. Darah ini agar istimewa, kita harus mengumpulkannya sedikit. Seseorang berkata pelan, menatap darah di monumen hitam, matanya menampakkan cahaya yang cemerlang. Bagi mereka, semua yang ada di dekat tanah kuno yang tersegel ini layak untuk dijelajahi. Jika mereka bisa, mereka akan membawa semuanya. Hal ini terutama berlaku untuk monumen hitam raksasa setinggi 100.000 sang itu. Jika mereka dapat membawanya pergi, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Mungkin Shutuo, Anlan akan dapat melihat apa yang sedang terjadi. Hati-hati, kita ditolak. Jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya. Kata seseorang. Alasan mengapa Luomo dapat memengaruhi monumen itu adalah karena meskipun dia hanyalah jiwa yang hancur, dia masih entah berapa kali lebih kuat daripada orang-orang ini. Selain itu, jiwa kepahlawanan Luomo telah ada di perbatasan langit merah tua untuk waktu yang lama, jadi dia secara bertahap beradaptasi dengan dunia ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia sudah berasimilasi dengan dunia ini, memiliki aura yang mirip dengan dunia ini. Hong! Tiba-tiba, bahaya muncul. Begitu seseorang menyentuh sehelai darah, mengumpulkannya ke dalam kuali tembaga, monumen hitam itu pun meledak dengan aktivitas. Darah ini tampaknya memiliki kehidupan, tidak dapat dihujat. Tidak dapat ditaruh dalam wadah, atau akan menjadi penghinaan. Darah itu langsung menyala. Cahaya menyebar, langsung menenggelamkan orang itu, langsung mengubahnya menjadi obor. Dia menjerit dan berjuang di sana. Ah! Pemandangan itu sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi kokas hangus. Selain itu, separuh tubuhnya berubah menjadi abu, sama sekali tidak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi memadamkan api. Astaga! Makhluk-makhluk lainnya terkejut. Darah macam apa ini? Darah itu bahkan tidak bisa disentuh, menyentuhnya berarti kematian. Namun, ada hal yang lebih mengerikan yang menanti mereka. Monumen hitam itu bergoyang, hujan darah berhamburan, mengeluarkan suara-suara cici. Semua ekspresi orang-orang ini menjadi pucat pasi, semuanya terkejut. Semua orang mengaktifkan senjata. Ada tanduk banteng, cakar binatang, artefak emas, semuanya bergegas keluar untuk melawan kekuatan ini, tetapi semuanya sama sekali tidak berguna. Setelah hujan darah turun, artefak ini seperti bubur kertas, semuanya hancur berkeping-keping. Mirip seperti saat besi cair jatuh di atas salju, panas yang membakar mencairkan es dan salju. Gelombang kabut putih membubung. Ah!
Teriakan-teriakan memilukan terdengar, lebih dari 10 tetua basah kuyup oleh hujan darah, tidak mampu menghindar tepat waktu. Kemudian, mereka mengeluarkan teriakan-teriakan memilukan, semuanya berguling-guling di tanah. Saat ini, mereka bukanlah ahli tingkat atas, melainkan orang-orang biasa yang tubuhnya ditembus, dengan rasa sakit yang amat sangat sehingga mereka berharap mati saja. Asap mengepul dari tubuh mereka, menggerogoti mereka, dan merenggut nyawa mereka. Hujan darah ini, bagi mereka, berakibat fatal, sama sekali mustahil dihentikan. Pada akhirnya, belasan orang itu terbakar, berubah menjadi semburan cahaya api, dan musnah sepenuhnya. Jeritan yang menyedihkan itu membuat kulit kepala orang-orang yang melihat ini menjadi mati rasa. Mereka adalah sosok-sosok mengerikan yang berkultivasi selama ratusan ribu tahun, namun mereka mati begitu saja. Tidak diragukan lagi, jika selusin orang ini atau lebih memasuki 9 surga 10 bumi, mereka pasti akan memicu bencana besar. Banyak tetua keluarga umur panjang harus pindah untuk mendapatkan kesempatan menenangkan keadaan. Puluhan tetua ini benar-benar merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, mereka tetap musnah di sini, tidak ada satu orang pun yang tertinggal, semuanya musnah. Hanya ada beberapa ampas tulang yang tersisa, pembakarannya sangat menyeluruh. Di belakang, tidak seorang pun berbicara apapun untuk waktu yang lama. Saat ini, bahkan pot peleburan abadi pun dibawa pergi, kain pembungkus mayat juga ditarik, kedua belah pihak tidak lagi saling bentrok. Adegan tadi berdampak terlalu besar, membuat semua orang takut. Mereka diusir dari dunia ini, bahkan senjatanya pun ditekan, tidak dapat bergerak sesuka hati di sana. Terlebih lagi, monumen itu terlalu menakutkan. Jika disentuh, seseorang akan mencapai akhir hidup mereka. Di samping kegelapan, seseorang berkata pelan, mulai memikirkan semuanya. Dengan pemandangan seperti ini di hadapan mereka, apakah masih ada orang lain yang berani pergi? Kita masih belum bisa bergerak, karena kita terlalu tertekan, mungkin hanya membuang-buang hidup kita dengan sia-sia. Namun, kita bisa membiarkan beberapa generasi muda masuk. Bagaimana jika pihak lain menghentikan kita? Para tetua di sebelah jurang hitam itu tengah mendiskusikan berbagai hal. Kita masih harus mencobanya. Bawalah pot peleburan abadi. Tetua terkemuka membuat keputusan, hendak menggunakan artefak ajaib yang tak tertandingi ini untuk melawan penindasan dunia. Pada saat yang sama, beberapa anak muda keluar dari jurang hitam, termasuk Hiziming. Mereka semua sangat kuat, orang-orang ini belum pergi juga, menunggu selama ini. Ini tidak akan berhasil, kita juga harus pindah. Dunia kuno yang disegel itu agak aneh, benda-benda di dalamnya tidak bisa jatuh ke sisi lain. Akan buruk jika mereka mendapatkannya. Kata Cao Yusheng, si gendut kecil. Kalian semua, mundurlah. Tetua Agung Meng Tianzeng berbicara, menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Selama jaraknya terlalu jauh, pihak lain tidak dapat melakukan apapun, karena mereka tidak dapat memasuki bagian terdalam dari langit merah besar, dan akan ditolak. Tidak ada cara untuk benar-benar melintasi alam. Penatua Agung, kami akan pergi bersamamu. Tempat aneh seperti ini mungkin memiliki beberapa hukum alam khusus yang tidak menguntungkan bagi individu yang kuat. Si Hao berkata, ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia telah mengunjungi banyak tempat rahasia, banyak di antaranya memiliki hukum alam yang membatasi. Semakin kuat seseorang, semakin besar tekanan yang akan mereka hadapi, membuat mereka sangat menderita. Di sisi lain, orang-orang di depan jurang hitam itu sudah bergerak, sisi lain mengirimkan selusin tetua lainnya, membawa serta Hiziming dan beberapa anak muda lainnya. Jelas bahwa mereka juga merasakan beberapa kekhawatiran, khawatir tempat ini akan menekan para ahli. Itulah sebabnya mereka membawa anak-anak muda bersama mereka. Bila diperlukan, anak-anak muda ini mungkin dapat masuk lebih jauh ke alam kuno itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tetua Agung pun membawa beberapa pemuda, misalnya, Si Hao, 10 Raja Mahkota Tianzi, Cao Yusheng, Tao Iskigu, dan yang lainnya, yang maju dengan cepat. Di depan, kemegahan ilahi berhamburan ke bawah, energi kacau bergolak. Pot peleburan abadi itu bergerak, itu sangat mengerikan. Penatua Agung, kemari. Sepanjang jalan, ketika Si Hao melihat pemandangan ini, dia menyerahkan inti pedang abadi kepada Penatua Agung Meng Tianzeng sehingga dia bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Dengan kain pembungkus mayat dan inti pedang abadi, dia akan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan.
Bahkan jika ada lebih dari 10 tetua di sisi lain, dia masih bisa tetap tidak takut. Monumen itu hitam pekat bagaikan tinta, tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika mereka dari sisi lain menyerang di celah kekacauan purba yang besar itu, yang ingin membawa kembali alam kuno ke cahaya, monumen kuno ini memperlihatkan beberapa kelainan sekali lagi. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya, hujan turun seperti ember, semuanya berwarna merah. Ini adalah darah, semuanya membawa energi pembunuh yang meluap dari surga. Darah ini menyembur keluar dari celah-celah monumen, retakan ini dibuka oleh Luomo. Monumen hitam itu tampaknya memiliki kehidupan, bahkan berdarah. Ekspresi semua orang berubah, terutama ekspresi orang-orang di sisi lain, wajah mereka langsung memucat. Pemandangan mengerikan itu bisa dilihat oleh siapa saja dengan kedua mata mereka. Siapa yang tidak takut mati? Panci peleburan abadi bergerak, melepaskan cahaya suci. Bagaimanapun juga, itu adalah artefak berharga yang tak tertandingi, berputar di sini, menghalangi hujan darah. Terlebih lagi, mulut panci itu terbuka, mencoba memurnikannya. Semua orang terkejut. Panci ini terlalu kuat, layak untuk dijadikan sesuatu yang dibuat untuk memurnikan makhluk abadi. Saat berhadapan dengan monumen yang menyeramkan ini, darah yang mengerikan, ia tidak peduli, langsung menghadapinya. Namun, darah ini agak istimewa. Darah itu mengambang di luar, pot peleburan abadi tidak masuk, sulit untuk dihisap. Darah itu bersinar di sana, menghadapinya dalam situasi jalan buntu. Apa? Bahkan pot peleburan abadi pun tidak bisa mengumpulkannya? Itu karena ia ditekan oleh dinding alam, sangat terpengaruh. Kemungkinan besar itu alasannya. Pikiran pihak asing menjadi gemetar. Di belakang, Tetua Agung dan yang lainnya juga tiba. Hujan darah tiba-tiba menyapu ke arah yang berlawanan, terbang ke arahnya. Terlebih lagi, hujan darah dari panci peleburan abadi juga terbang, semuanya berkumpul ke arah Tetua Agung dan yang lainnya. Ini, mereka terkejut, takut bahwa bencana besar sedang mendekat. Namun, sesuatu yang mengejutkan mereka semua terjadi. Hujan darah berhamburan dan langsung mengenai kain pembungkus mayat Raja Abadi. Seolah-olah gurun yang telah lama gersang tiba-tiba diairi oleh mata air yang jernih, menerima nutrisi terbaik. Kain compang-camping ini bersinar, menjadi cemerlang, berkilauan, dan langsung menjadi ilahi. Darah abadi. Tetua Agung gemetar, suaranya bahkan sedikit bergetar. Sampai-sampai dia menduga kalau ini mungkin darah seorang Raja Abadi. Hentikan, darah ini sangat bermanfaat untuk kain itu. Seorang tetua dari sisi asing mengeluarkan raungan rendah, ingin ikut campur. Tidak bagus, waktunya terbatas. Kita harus memasuki alam kuno yang tersegel terlebih dahulu, atau kita akan kehilangan kesempatan. Seseorang berbicara menentang. Segera setelah itu, mereka menggunakan pot peleburan abadi untuk menyerang celah kekacauan utama. Bagaimanapun, Luo meledakkan celah tersebut, jadi sekarang, mereka bisa memasukinya dengan relatif lebih mudah. Apalagi faktanya saat ini, apa yang mereka gunakan adalah salah satu senjata terkuat milik pihak asing, yakni pot peleburan abadi. Setelah beradu beberapa kali, terdengar suara gong. Gelombang aura yang sunyi dan jauh menyelimuti langit dan bumi. Retakan yang lebih besar terbuka di alam kuno yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Mereka bisa masuk sekarang. Cahaya yang menyilaukan meletus, aura di dalamnya sungguh sakral tak tertandingi. Pada saat yang sama, terdengar suara kicauan burung, suaranya menggetarkan 9 langit. Burung itu masih muda, tetapi sudah mampu membelah langit dengan sayapnya, mampu terbang tinggi. Phoenix sejati, teriak seseorang. Di alam kuno ini, sebenarnya ada seekor burung muda yang abadi. Kemungkinan besar burung itu lahir di sini. Setelah itu, semua orang menjadi ngeri, karena darah mengalir keluar dari retakan kekacauan purba yang besar, berwarna merah terang dan mengejutkan, garis-garis cahayanya melesat ke langit. Ya Tuhan, itu darah abadi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini saat itu, mengapa darah abadi mengalir keluar begitu alam ini dibuka? Berapa banyak ahli yang mati di sini? Semua orang terkejut. Mereka membelalakan mata, menatap ke depan. Tanah kuno macam apa itu? Mengapa darah para dewa langsung mengalir begitu dibuka, cahaya merah menyala di dalam kemerahan, seolah-olah berlian darah dan koral mengambang keluar. Aura jenis ini membuat orang merasa ngeri, seakan-akan aura itu hendak memusnahkan jiwa, memusnahkan semua kekuatan kehidupan.
Ini adalah darah para dewa. Kekuatan semacam itu terlalu mendominasi. Xiao pernah melihat darah abadi sebelumnya, tetapi itu dalam bentuk tetes. Yang terpenting adalah bahwa darah yang dilihatnya telah dimurnikan, kekuatan dao pembunuh telah dinetralkan, hanya menyisakan karakteristik obat umur panjang yang bermanfaat. Bagaimana mungkin darah abadi yang sejati bisa damai? Jika tidak ditangani, begitu darah itu terciprat keluar, bahkan jika itu hanya setetes, itu masih cukup untuk membunuh para master sekte. Jenis kekuatan darah ini terlalu mendominasi. Jika mendarat di area vital, itu pasti bisa langsung menghancurkan jiwa seseorang, tidak akan ada ketegangan. Cepat masuk! Teriak orang-orang di seberang sana, mengaktifkan pot peleburan abadi, dan bersiap untuk menyerbu. Itu karena alam kuno yang tertutup ini menyembunyikan terlalu banyak misteri. Serang! Tetua Agung Meng Tianzeng juga mengeluarkan suara gemuruh. Dia mengambil tindakan, memegang inti pedang abadi di tangannya, juga mengaktifkan kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan menyerbu ke depan. Monumen raksasa setinggi 100 sang menjulang tinggi dalam kekacauan purba. Monumen itu sedikit bergetar, retakan besar memanjang darinya saat ini, fluktuasi yang dilepaskannya beresonansi dengan alam kuno. Kekacauan purba melanda, tempat ini tidak bisa tetap tenang. Alam kuno yang bersembunyi di tengah kekacauan purba akhirnya akan melihat cahaya matahari. Cahaya merah menyala meluap, cahaya berapi-api menyala. Seekor burung suci menukik ke bawah menuju retakan kekacauan purba yang besar, dari mulutnya menyemburkan api yang merupakan milik garis keturunan Phoenix sejati yang abadi, memusnahkan semua kekuatan hidup. Hal terpentingnya adalah ia mengalirkan darah abadi yang sebenarnya dari tanah, membuatnya meletus juga, membentuk gelombang darah merah tua yang ganas yang menyambar keluar. Ini sangat mengerikan. Tidak ada makhluk berumur panjang di antara mereka yang ada di sini, jika mereka benar-benar terkena cipratan darah, maka mereka pasti akan mati. Itulah burung Phoenix, burung yang belum sepenuhnya dewasa. Ia sangat ganas, mengepakkan sepasang sayap Phoenix, api ilahi yang tak pernah padam membumbung tinggi, menelan tempat ini. Darah abadi yang menetes keluar bergejolak, seolah-olah seekor binatang raksasa kuno terstimulasi. Aura yang paling berbahaya dilepaskan. Burung dewa ini sangat menakutkan. Meskipun belum dewasa, serangannya sangat kuat, melepaskan serangan terhadap para penyusup. Orang bisa melihat samar-samar betapa luasnya wilayah kuno yang tersegel itu. Tak seorang pun dari mereka menduga akan bertemu burung dewa Phoenix yang mengerikan tepat di perbatasan. Darah memercik keluar, menghantam. Kekosongan langsung hancur. Ekspresi semua orang di sisi lain berubah. Mereka membenci bau darah abadi, mata mereka menunjukkan ekspresi panik. Mereka dengan panik mengoperasikan pot peleburan abadi untuk menghentikan tetesan darah merah. Kalau mereka kurang beruntung, setetes saja mendarat di tubuh mereka, maka ada kemungkinan jiwa dan raga mereka akan musnah. Harus dikatakan bahwa pot peleburan abadi sangat kuat. Setelah memasuki dunia ini, ia selalu menahan kekuatan dinding alam yang dibatasi oleh kosmos yang besar ini. Namun, meskipun demikian, ia masih bisa membalas, mampu menahan semua ancaman dari dunia luar. Ia melepaskan cahaya kabur, menghentikan darah abadi yang berhamburan. Ramulah darah sejati ini, jangan tinggalkan sedikit pun. Seorang tetua berteriak. Dia membenci darah abadi, tetapi dia harus mengakui bahwa darah ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Panci peleburan abadi menunjukkan kekuatannya, melepaskan energi abadi, dan membentuk pusaran di mulut panci. Seperti ikan paus yang menghisap, ia mulai melahap darah abadi, ingin memurnikan esensinya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, hal itu ditekan di dunia ini. Hukum alam semesta yang agung turun, memengaruhinya sepenuhnya, melemahkan kekuatannya secara signifikan. Akibatnya, sangat sulit baginya untuk memurnikan darah abadi. Ia menderita pembalasan. Darah ini memiliki spiritualitas. Bahkan setelah era yang hebat berlalu, masih ada semacam niat membunuh yang tak pernah padam, membuatnya melakukan serangan balik yang intens, terlebih lagi ingin mengikis pot ini sebagai gantinya. Pada saat yang sama, Tetua Agung Meng Tianzeng mengambil tindakan. Dia menebas dengan inti pedang abadi di tangannya, terlebih lagi menggerakkan kain pembungkus mayat Raja Abadi, menyerap darah abadi. Dia membawa Xiao dan yang lainnya bersamanya, sudah meninggalkan monumen raksasa itu, bergegas ke sini, tidak membiarkan orang-orang asing itu bergegas datang terlebih dahulu. Darah mengalir,
Tetapi kain pembungkus mayat Raja Abadi bersinar, seperti yang diharapkan, mampu menyerapnya. Kain ini menjadi semakin berkilau, menjadi semakin cemerlang, tidak lagi selemah sebelumnya. Sekalipun ada darah mengalir keluar dari dunia kuno yang tersegel di tengah kekacauan purba, bagian dalamnya sebenarnya sangatlah suci, karena masih ada cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan yang terus mengalir keluar dari celah-celah besar, kemegahan suci terpancar keluar. Dilihat dari kejauhan, ada gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, sungai-sungai panjang yang meluap, air semuanya terkumpul dari cairan spiritual. Ada banyak tanaman obat langka dan benda-benda lainnya di sini. Mereka yang berada di luar bisa tahu dengan sekali pandang bahwa tempat ini jelas bukan tanah tandus, tetapi tanah suci yang tangguh. Jika tidak, mereka tidak akan melihat burung abadi saat mereka masuk Phoenix sejati. Suara burung itu sangat memekakkan telinga, seolah-olah ada pedang abadi yang bergetar di sini. Pedang itu melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan, gelombang suara mencapai telinga semua orang. Burung suci ini mengepakkan sayapnya dengan ganas, terlebih lagi mulai melantunkan sejenis kutukan yang sangat misterius. Hong! Seketika itu juga bencana terjadi, darah di tanah mengalir deras, tak mengalir lagi, melainkan membeku menjadi makhluk nyata. Hah? Darah ini telah berubah menjadi wujud saat mereka masih hidup. Ekspresi seorang tetua asing membeku. Ada banyak makhluk yang muncul di tanah dan meraung, menyerbu dengan ganas. Seolah-olah mereka adalah makhluk terkuat sejak dunia pertama kali dibuka. Monster berkepala buaya dan bertubuh badak coklat itu menyerang ke depan. Tentu saja, monster itu diselimuti cahaya merah terang yang berdarah. Ia terbentuk dari darah, yang sebenarnya menciptakan kembali sebagian kekuatannya saat ia masih hidup. Ia langsung menghancurkan kehampaan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelannya ke arah pot peleburan abadi. Panci peleburan abadi bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh. Setelah dipukul, ia berputar, lalu dengan pukulan keras, monster itu terlempar keluar. Seekor burung ganas muncul di langit, bulunya berkilauan seolah terbuat dari perak. Tak seorang pun dari mereka yang mampu mengenali spesies ini. Ia menukik ke bawah, sayapnya bahkan lebih tajam dari bilah pedang surgawi, membelah dunia. Namun, dia terlambat. Setetes darah terciprat keluar, mendarat di tubuh raja muda itu. Dengan suara peu, darah itu mendarat di ubun-ubun kepalanya, langsung menghasilkan genangan darah, bahkan tulang-tulangnya meleleh. Sang tetua berteriak marah, mengulurkan tangannya. Ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Tiba-tiba, dari samping, sesosok makhluk yang membawa palu emas rusak menyerbu. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, sejenis suara dao yang tak tertandingi, mengguncang dunia hingga semuanya runtuh. Ah! Tetua itu berteriak keras. Lengan yang diulurkannya meledak sepenuhnya, tidak mampu menahan kekuatan semacam itu. Ekspresi semua orang berubah. Seberapa mengerikankah keberadaan ini? Meskipun terbunuh dalam pertempuran, makhluk yang dihasilkan oleh darah itu bahkan sekuat ini, mustahil untuk dilawan. Makhluk itu sangat mendominasi, mengacungkan palu emas di tangannya, menghantamkannya ke panci peleburan abadi. Palu emas itu rusak, menjadi semakin compang-camping, dan hancur berkeping-keping. Makhluk-makhluk di bawah pot peleburan abadi gemetar ketakutan, semua kaki mereka menjadi tidak stabil. Tetua yang kehilangan lengannya bahkan terhuyung mundur, terpisah dari jangkauan perlindungan. Itu karena keinginannya sudah melemah, terguncang oleh suara dao. Itulah sebabnya dia tanpa sadar menjauh. Makhluk yang berubah dari darah abadi berjalan mendekat. Makhluk itu mengangkatnya dengan sekali tarikan, lalu mencabik-cabiknya dengan ganas. Tetua yang awalnya memiliki kekuatan gaib yang menggemparkan dunia kini langsung terbelah dua. Kemudian, di bawah kontaminasi darah abadi, ia malah berubah menjadi plasma darah, tidak ada yang eksis lagi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar dari kepala sampai kaki. Makhluk ini terlalu menyeramkan, mustahil untuk dikalahkan. Ia memiliki sebagian kekuatannya sejak ia masih hidup, memiliki hasrat bertempur, mustahil untuk dilawan. Di sisi lain, ketika Tetua Agung Meng Tianzeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menggigil dalam hati mendesah atas keberuntungan mereka, merasa beruntung bahwa pihak lain ada di depan mereka. Mungkinkah pintu masuk ke dunia kuno ini bahkan tidak dapat diambil? Semua orang menggigil dalam hati.
Harapan selalu muncul dari keputusasaan, keadaan berubah menjadi lebih baik ketika semuanya tampak hilang. Ketika semua orang hendak menyerah, berpikir bahwa mustahil untuk memasuki wilayah kuno ini, semua darah abadi minggir. Dengan suara puff, darah menetes ke tanah, tak berbentuk, dan tak dapat berkumpul menjadi makhluk lagi. Di kejauhan, burung abadi itu berteriak. Ia sangat kelelahan. Terus-menerus melantunkan mantra menguras semua kekuatan magisnya, ia tidak dapat melanjutkannya lagi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Hasil yang menghancurkan seperti ini sebenarnya disebabkan oleh seekor burung muda. Mantra yang diketahuinya terlalu kuno dan aneh. Ada yang tidak beres dengan burung phoenix ini. Ia terlalu haus darah, lihat, matanya bahkan merah, bahkan bulunya berwarna darah. Ia adalah darah phoenix jatuh. Tetua Agung Meng Tianzeng tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk asing itu juga berteriak, sebelum lahir, kulit telurnya yang abadi telah rusak oleh perang darah, sehingga menyebabkan anak phoenix itu jatuh, menjadi phoenix darah yang haus darah. Kita harus menuntun makhluk jenis ini ke dunia kita, membuatnya tunduk pada kita. Ada darah phoenix jatuh di kedalaman tanah kunoku, seseorang yang sebelumnya datang ke pihak kita selama tahun-tahun kuno abadi. Cahaya ilahi dilepaskan dari mata seseorang, merasa sangat gembira. Saat itu, sebagian besar alasan mengapa pihak lain mampu menyerang dunia ini adalah karena phoenix darah jatuh, singa tak kenal takut, naga jahat hitam, dan makhluk lainnya. Kalau tidak, mereka harus membayar harga yang lebih mahal. Wah, dia sudah mundur. Kejar dia, tangkap phoenix darah jatuh ini. Pihak asing itu tergerak, mendesak pot peleburan abadi maju, sekarang benar-benar melangkah ke alam kuno itu. Tentu saja, mereka semua sangat berhati-hati dan waspada, takut bahwa mereka akan terkontaminasi oleh darah abadi. Jika tidak, hanya melakukan kontak saja akan membuat mereka masuk ke dalam kutukan abadi. Tetua Agung Meng Tianzeng membawa Si Hao dan yang lainnya ke tanah kuno ini. Dia segera mengaktifkan spanduk perang darah besi, ingin menyerap darah ini. Namun, fluktuasi energi yang kuat terpancar dari kejauhan, lalu terdengar suara gemuruh. Semua orang merasa takut. Mereka melihat tidak jauh dari pintu masuk, tepat di sisi lain, terdapat beberapa kuburan besar. Semuanya bergetar, darah dan senjata yang patah di tanah semuanya tersapu ke belakang, memasuki kuburan. Monumen-monumen raksasa di depan makam itu sangat mencolok, semuanya terbuat dari besi, dan mengeluarkan bunyi kengkiang. Makam abadi, teriak orang-orang asing itu dengan keras. Tetua Agung juga merasa gelisah. Ini jelas merupakan harta karun, jika mereka bisa menggalinya, pasti akan ada hal-hal hebat di dalamnya. Paling tidak, jika senjata-senjata yang rusak itu dibawa keluar, mereka sudah dapat menunjukkan kegunaan yang tak terbayangkan. Lagi pula, baru saja, mereka bahkan berani menyerang pot peleburan abadi, meskipun mereka bukan tandingannya. Haruskah mereka menggalinya atau tidak? Orang harus mengerti bahwa tadi, itu hanyalah darah abadi, tetapi itu sudah sangat merepotkan. Jika mereka menggali makam itu, hanya surga yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Makhluk asing itu tidak dapat menahan diri lagi. Seseorang bergerak, mengaktifkan artefak ajaib, dan ingin menggali beberapa kuburan besar. Itu karena mereka percaya bahwa tadi, alasan utama mengapa itu begitu merepotkan adalah karena Fallen Blood Phoenix yang aneh itu, efek dari mantranya. Sekarang, ia telah mundur, jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Peng! Artefak sihir orang itu pecah menjadi beberapa lusin bagian, meledak di tempat. Dia terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Yang abadi dan yang tidak mati itu sama saja, bahkan ketika mereka mati, mereka tetap tidak bisa dihujat. Ada tekanan misterius yang menyelimuti tempat ini, sebaiknya kita tidak memancingnya. Kita akan kembali dan membahas semuanya terlebih dahulu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Mereka bisa menggunakan pot peleburan abadi, tetapi jika mereka melakukan ini, maka mereka harus membuat persiapan. Setelah beberapa kuburan besar meledak, hasil yang mereka hasilkan tidak akan terbayangkan. Masuklah dan tangkap phoenix darah jatuh itu terlebih dahulu, baru kita akan mencari tahu kebenaran tentang tempat ini. Kata seorang tetua. Mereka terus maju. Di depan tampak gunung-gunung besar. Untaian demi untaian energi putih menjulang, membuat semua orang merasa sangat segar dan nyaman,
seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan terbang tinggi. Apakah ini energi abadi? Suara Tetua Agung bergetar. Dia selalu ingin melangkahkan kaki ke wilayah keabadian, tetapi lingkungan dunia telah berubah, sudah lama tidak cocok untuk ini. Nah, tempat ini benar-benar memiliki lingkungan seperti ini, bahkan membuat darahnya hampir mendidih. Tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai energi abadi sejati, tetapi aura abadi yang dibawanya sangat kaya. Tetua Agung berpikir sebentar. Pasti ada tempat tinggal abadi di sini sebelumnya. Ada sungai-sungai besar yang terbentuk dari cairan spiritual di sini, banyak tanaman obat langka tumbuh di antara gunung-gunung dan sungai-sungai. Gelombang kabut membubung, tempat ini sangat menguntungkan. Darah Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki kedalaman alam kuno. Makhluk asing mengejarnya. Tetua Agung dan yang lainnya mengikutinya, karena mereka juga ingin melihat-lihat, mencari tahu misteri apa yang ada di tempat ini. Sayang sekali, burung Phoenix itu sudah terkontaminasi darah abadi sebelum ia lahir, dan hasrat membunuh sudah merasuki tulang-tulangnya. Ia ditakdirkan menjadi haus darah, suka membunuh, dan sulit ditaklukkan. Tetua Agung mendesah dengan penyesalan. Kalau tidak, ini hanyalah keturunan dari Vicio Osten, burung abadi dengan potensi tak terbatas. Di masa depan, kegunaannya tak terbayangkan. Ini adalah, setelah memasuki 8.000 li, makhluk asing itu berhenti. Tetua Agung, Si Hao, dan yang lainnya juga berhenti, karena mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah tanah yang bobrok, berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tanah merah membentang ratusan ribu li, kematian menyelimuti bumi iblis ini. Daerah-daerah dan kabut abadi yang mereka lihat tadi, serta berbagai tanaman obat tiba-tiba berakhir di sini. Ini adalah tanah tandus dan kering. Ini adalah medan perang, hasil dari tersapu oleh hukum alam Dao abadi. Semua makhluk asli telah musnah sepenuhnya, tidak ada sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di sini. Seseorang berkata, setelah mereka terbang maju, mereka melihat banyak sisa bintang. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini, semuanya jatuh tahun itu, menutupi tempat ini dengan rapat. Akhirnya, dengan suara keras, sayapnya langsung menebas ke arah pot peleburan abadi, membuat tempat itu bergetar hebat. Kehampaan meledak, kekacauan utama di sekitarnya melonjak seperti air mendidih. Tetesan darah ini membentuk makhluk yang benar-benar berani menyerang pot peleburan abadi. Sayangnya, burung dewa perak ini terbang keluar, hancur berkeping-keping, meledak di sana, berubah menjadi darah sekali lagi. Akan tetapi, setelah burung abadi di kejauhan itu berteriak, darah di tanah terus mengalir deras, terbentuk kembali di sana, menyerang panci peleburan abadi. Sihir aneh macam apa ini? Sihir itu benar-benar dapat membangkitkan amarah darah abadi, membuat mereka merekonstruksi wujud mereka saat masih hidup sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar di sini. Yang paling mengerikan adalah bahkan kain pembungkus mayat abadi pun diserang, tidak ada perbedaan antara 9 surga dan pihak lainnya, menyerang tanpa pandang bulu. Makhluk humanoid berdiri, cahaya abadi mengalir di sekelilingnya saat ia berjalan selangkah demi selangkah. Ia bergegas menuju kain pembungkus mayat, menghantamkannya dengan tinjunya. Jenis kekuatan itu sungguh mengerikan, mendominasi, dan tak tertandingi. Kemanapun tinju itu lewat, semua hal hancur, kekacauan dahsyat meletus, menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ia kalah dalam pertempuran, hanya karena darah abadi yang menyatu, masih ada semacam kekuatan yang tak tertandingi. Itu membuat ekspresi semua orang berubah. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa kain pembungkus mayat itu awalnya adalah spanduk darah besi. Spanduk itu menyerap semua darah dari 2 raja abadi, dan kemudian disempurnakan 100 kali lipat oleh generasi berikutnya, menjadi artefak sihir yang tak tertandingi. Spanduk besar berkibar-kibar, menghentikan tinju itu. Selain itu, Tetua Agung mengacungkan inti pedang di tangannya ke arah orang ini. Cahaya menyilaukan meletus, membelah tubuhnya. Inti pedang abadi juga bukan benda biasa. Inti pedang itu dalam dan tak terukur, dan kekuatannya secara alami tak terukur. Sosok humanoid ini hancur berkeping-keping. Di bawah panji perang darah besi dan inti pedang, sosok itu berubah menjadi darah, cemerlang dan berkilau seperti berlian, mendarat di tanah. Namun, ada sebagian darah yang diserap oleh panji perang darah besi juga, dikumpulkan secara paksa.
Bagus, ini adalah tanah ajaib yang dapat memperbaiki Panji, membuatnya semakin kuat, memungkinkannya berevolusi menjadi senjata pamungkas. Tetua Agung berkata dengan gembira. Di kejauhan, burung abadi itu berteriak, sangat marah. Ia melantunkan kutukan, mengaduk-aduk darah di tanah. Darah abadi itu terbentuk sekali lagi, berdiri, menyerang semua orang lagi. Pada saat yang sama, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Makhluk-makhluk ini mengambil beberapa senjata yang rusak dari tanah. Meskipun tidak ada satupun yang lengkap, semuanya adalah senjata yang sebelumnya tidak ada tandingannya. Tidak semua makhluk memilikinya, tetapi meskipun hanya 3 atau 4, itu tetap merupakan hal besar yang mengguncang dunia. Senjata abadi. Salah satu dari mereka memegang tongkat abadi berwarna ungu emas, mengayunkannya, dan menghancurkannya. Kekosongan itu runtuh, dan kekuatan surgawi meluap. Dengan suara keras, tongkat itu menghantam panci peleburan abadi, membuat tempat ini berguncang hebat. Ekspresi semua orang yang berada di bawah pot peleburan abadi berubah, salah satu dari mereka bahkan berteriak dengan sangat sedih, karena sesaat saja dia tidak berpikir panjang dan memisahkan dirinya dari jangkauan perlindungan pot peleburan abadi. Itu adalah seorang raja muda, ekspresinya saat ini pucat pasi. Kembalilah. Seorang tetua bertindak, ingin menyelamatkannya. Surga tahu betapa luasnya tanah kuno ini, bintang-bintang berjatuhan tak terhitung banyaknya. Orang bisa melihat bahwa banyak dari mereka telah direbut oleh seseorang, karena masih ada bekas jari raksasa di sana. Ini, pertempuran macam apa yang terjadi saat itu hingga keadaan menjadi menyedihkan seperti ini? Apakah kubah bintang pun akan hancur? Bahkan beberapa tetua dari pihak asing merasakan gelombang hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang mematikan. Secara umum, apa gunanya meraih begitu banyak bintang? Pada level itu, tidak perlu melakukan ini. Itu pasti karena kekuatan orang itu sudah habis, sudah sekarat, melakukan perjuangan terakhir, akibatnya berubah menjadi diri raksasa, mengulurkan tangannya ke kosmos untuk memetik semua bintang. Seorang tetua berkata dengan ekspresi serius, dengan serius merekonstruksi pertempuran masa lalu. Di belakang, Tetua Agung Meng Tianzeng terdiam. Kemungkinan besar inilah yang terjadi. Hal ini membuat hati Si Hao, Cao Yusheng, dan yang lainnya bergetar. Makhluk macam apa itu? Seberapa besarkah dia? Dia benar-benar bisa berjuang seperti ini sebelum mati, merobohkan begitu banyak bintang. Ini pasti hasil dari kekuatan leluhur Luomo. Seorang tetua asing berkata pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ada darah 5 warna di sini. Tiba-tiba, setelah bergerak maju 30.000 li, orang-orang di sisi asing berteriak kaget, melihat jenis darah yang istimewa. Setelah 10.000 tahun berlalu, darah itu masih belum mengering. Jelas itu milik Luomo, persis seperti apa yang mereka lihat setelah jiwa kepahlawanan Luomo bangkit kembali. Namun, darah ini kehilangan esensinya, menjadi sangat redup. Kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya benar-benar menghilang, seolah-olah telah dimakan oleh sesuatu. Du Guyun, kamu baik-baik saja. Si Hao menyenggol orang di sampingnya. Du Guyun, dia sebelumnya tinggal di sisi lain, kemudian kembali. Dia adalah keturunan para pelindung, dan juga salah satu pemuda paling kuat di dunia saat ini. Darahnya berwarna emas, dikenal sebagai salah satu dari 4 garis keturunan terkuat. Darahnya suci dan mulia, ras ini sangat kuat dan tak tertandingi. Aku mencium bau darah klanku, kata Du Guyun. Dia langsung melangkah maju. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya karena takut sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Benar saja, beberapa puluh li jauhnya, mereka melihat sedikit darah keemasan, seolah terbuat dari emas. Ini pasti darah garis keturunan Du Guyun, yang termasuk dalam klan pelindung. Wah, darah ini tidak beres, warnanya berubah. Lihat, warnanya berubah dari emas menjadi hitam, kata seseorang dengan kaget. Sesaat kemudian, darah emas itu menjadi hitam pekat seperti tinta, bagaikan lubang hitam, yang siap menelan jiwa seseorang. Sesaat kemudian, darah itu kembali menjadi emas. Persis seperti dugaan mereka sebelumnya. Darah ras pelindung memiliki atribut suci, tetapi juga memiliki sifat iblis. Pikiran semua orang terguncang, rumor itu ternyata benar. Dulu, mereka mengira pihak lain memprovokasi mereka, mengatakan bahwa para pelindung itu sangat berbahaya,
Tetapi sekarang, tampaknya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan kembali. Du Guyun berjongkok, mencoba mengumpulkan darah ini. Meskipun esensinya juga telah tersedot oleh sesuatu, ini masih sangat penting baginya. Ia memejamkan mata, dengan hati-hati merasakan sesuatu. Ia ingin memahami informasi yang terkandung dalam darah. Dulu pernah terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia di sini, lawannya adalah Luomo. Sementara itu, anggota klan saya juga ikut terkepung, tetapi mereka bukanlah petarung utama. Katanya. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar tepat datang ke sini, kebenaran masa lalu terungkap sedikit demi sedikit. Bahkan garis keturunan pelindung bukanlah petarung utama. Luomo memang sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Hah? Orang-orang klanku ini bukan dari dunia ini. Dia datang dari tanah permulaan. Mata Du Guyun yang tertutup tiba-tiba terbuka, menerima informasi yang mengejutkan ini. Itu karena ada berbagai macam legenda yang menyebutkan bahwa para pelindung itu bukan berasal dari dunia ini, dan datang dari tempat lain. Nah, sepertinya ini benar. Pelindung, hehe, haha, di kejauhan, pihak asing juga sedang mempelajari darah 5 warna, mencoba memperoleh informasi darinya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, pelindung. Kebenaran jauh lebih kejam daripada apa yang kalian semua pikirkan. Tak satu pun pihak yang terlibat, hanya saling berhadapan. Kedua pihak yang bergerak maju seperti ini juga bisa dianggap sebagai pemandangan yang agak aneh. Namun, pertempuran berdarah dapat terjadi kapan saja. Itu semua karena mereka berdua merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap senjata pihak lain. Pot peleburan abadi, kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan benda-benda lainnya bukanlah benda biasa. Jika mereka benar-benar aktif dan melakukan bentrokan hebat, bahkan mereka memiliki peluang untuk mati. Aku mencium bau darah klanku, kata Du Guyun. Dia langsung melangkah maju. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya karena takut sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Benar saja, beberapa puluh li jauhnya, mereka melihat sedikit darah keemasan, seolah terbuat dari emas. Ini pasti darah garis keturunan Du Guyun, yang termasuk dalam klan pelindung. Wah, darah ini tidak beres, warnanya berubah. Lihat, warnanya berubah dari emas menjadi hitam, kata seseorang dengan kaget. Sesaat kemudian, darah emas itu menjadi hitam pekat seperti tinta, bagaikan lubang hitam, yang siap menelan jiwa seseorang. Sesaat kemudian, darah itu kembali menjadi emas. Persis seperti dugaan mereka sebelumnya. Darah ras pelindung memiliki atribut suci, tetapi juga memiliki sifat iblis. Pikiran semua orang terguncang, rumor itu ternyata benar. Dulu, mereka mengira pihak lain memprovokasi mereka, mengatakan bahwa para pelindung itu sangat berbahaya, tetapi sekarang, tampaknya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan kembali. Du Guyun berjongkok, mencoba mengumpulkan darah ini. Meskipun esensinya juga telah tersedot oleh sesuatu, ini masih sangat penting baginya. Ia memejamkan mata, dengan hati-hati merasakan sesuatu. Ia ingin memahami informasi yang terkandung dalam darah. Dulu pernah terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia di sini, lawannya adalah Luomo. Sementara itu, anggota klan saya juga ikut terkepung, tetapi mereka bukanlah petarung utama. Katanya. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar tepat datang ke sini, kebenaran masa lalu terungkap sedikit demi sedikit. Bahkan garis keturunan pelindung bukanlah petarung utama. Luomo memang sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Hah? Orang-orang klanku ini bukan dari dunia ini. Dia datang dari tanah permulaan. Mata Du Guyun yang tertutup tiba-tiba terbuka, menerima informasi yang mengejutkan ini. Itu karena ada berbagai macam legenda yang menyebutkan bahwa para pelindung itu bukan berasal dari dunia ini, dan datang dari tempat lain. Nah, sepertinya ini benar. Pelindung, hehe, haha, di kejauhan, pihak asing juga sedang mempelajari darah 5 warna, mencoba memperoleh informasi darinya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, pelindung. Kebenaran jauh lebih kejam daripada apa yang kalian semua pikirkan. Tak satu pun pihak yang terlibat, hanya saling berhadapan. Kedua pihak yang bergerak maju seperti ini juga bisa dianggap sebagai pemandangan yang agak aneh. Namun, pertempuran berdarah dapat terjadi kapan saja. Itu semua karena mereka berdua merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap senjata pihak lain.
Pot peleburan abadi, kain pembungkus mayat raja abadi, dan benda-benda lainnya bukanlah benda biasa. Jika mereka benar-benar aktif dan melakukan bentrokan hebat, bahkan mereka memiliki peluang untuk mati. Monumen ini telah ada setidaknya selama satu era besar. Kebenaran yang diungkapkannya membuat pikiran semua orang bergetar. Mereka semua tidak dapat menahan rasa terkejut. Kemenangan, masih ada harapan. Namun, jalan kembali telah terputus. Semua pendahulu yang heroik dan terhormat, tulang-tulang mereka terkubur dalam kehancuran. Generasi saya melanjutkan jalan lama, nasib kita telah ditentukan. Segmen ini membuat orang sakit kepala, sampai-sampai mereka merasa ngeri. Perasaan negatif yang terpancar dari prasasti itu sangat jelas, apa yang dibicarakannya sangat mencengangkan. Setelah mereka datang ke wilayah ini, mereka tidak bisa kembali lagi? Mengapa demikian? Apa rahasia di balik ini? Masalah yang paling krusial adalah, dari mana dia berasal? Ada lapisan kabut tebal yang menyelimuti ini. Dari sini, dapat diketahui bahwa dia bukanlah orang pertama yang datang, ada pendahulunya. Ini juga menjelaskan takdirnya, bahwa pada akhirnya, dia tetap akan mati. Akan tetapi, apakah dia gugur di medan perang, ataukah dia mati dalam posisi duduk di sini? Pada level itu, dia seharusnya sudah mencapai keabadian, dia seharusnya tidak menyerah begitu saja. Itulah sebabnya orang-orang di sini menyimpulkan bahwa niat orang ini adalah bahwa dia akan mati dalam pertempuran pada akhirnya. Ini agak mengerikan, sejarah jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Terlalu banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya, setidaknya, bahkan Tetua Agung Meng Tianzheng tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan Sihao, Great Sutuo, dewa yang diasingkan, Daoist Kigu, dan yang lainnya. Sudut pandang orang itu sangat pesimis, membawa semacam nuansa fatalistik. Dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang yang harus bertarung adalah leluhur Luomo. Seberapa hebatkah ahli ini? Ada sedikit darah kekacauan kuno, namun pada akhirnya, dia meninggalkan pesan suram seperti ini. Seolah-olah gelombang angin musim gugur yang dingin bertiup, semua makhluk terbunuh, sejumlah besar daun kuning layu. Tidur sebentar, dan 100.000 tahun berlalu. Ketika mata terbuka sekali lagi, laut biru telah berubah menjadi ladang murbei. Apakah ini kematian yang tragis? Atau apakah ini harga yang berarti? Saya tidak tahu. Saya bukan administrator, dan karena itu saya tidak dapat melihat papan catur. Saya hanya dapat mematahkan jari pemain, tetapi bagaimana setelahnya? Apa yang mungkin dapat saya lakukan? Ketika mencapai titik ini, penulisnya jelas sudah agak bingung. Jika hati Dao seseorang pada level itu goyah, seberapa mengerikankah keadaannya? Mungkin hatinya sudah kacau, bertanya-tanya apakah apa yang ia perjuangkan itu ada artinya atau tidak, barulah pikiran-pikiran itu muncul. Bagi generasi selanjutnya, dampaknya sangat besar. Si pupil ganda, Cao Yusheng, Lan Xian, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, ekspresi mereka semua serius. Meskipun mereka masih muda, mereka tetap mengambil kesimpulan sendiri. Kebenaran mungkin telah terkubur di bawah debu sejarah selama ini. Mengapa jalan menuju keabadian harus terputus di sini? Apakah benar-benar perlu melakukan ini? Menjadi begitu negatif, begitu tidak berdaya, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, apakah ini sebuah kesengsaraan, atau ini adalah jenis kepuasan karena bisa melewatinya? Suatu hari nanti kamu akan menyadari, saat bangun dari mimpi indah, bahwa semua waktu itu tidak ada apa-apanya, apa yang akan terjadi. Menghindarinya hanya akan membawa perasaan damai sesaat? Apa maksudnya ini? Tetua Agung mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati menganalisis semua yang dilihatnya, berdiskusi dengan anak-anak muda, tidak mempermasalahkan perbedaan status di antara mereka. Ini seharusnya menjadi bentuk ketidakpuasan yang ditujukan pada apa yang disebut tanah permulaan, pada para administrator tersebut, suatu bentuk ketidakpuasan terhadap kepasifan mereka. Pada akhirnya, mereka menafsirkan hal-hal seperti ini. Ketika mereka memikirkannya dengan saksama, ini sangat menakutkan, seolah-olah ini adalah bencana besar. Pada akhirnya, semuanya akan meledak. Orang macam apa yang ada di sana? Seperti apa tempat asal mereka? Perasaan yang mereka pancarkan adalah bahwa mereka adalah kekuatan yang dapat mengalahkan pasukan pihak asing. Namun, mereka juga tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran pribadi. Mengapa demikian?
Ada seseorang dengan sedikit darah kekacauan kuno, orang ini jelas merupakan ahli yang tak tertandingi. Dari kata-katanya, fakta bahwa ia berani menulis mematahkan jari administrator jelas merupakan ekspresi dari jenis kepercayaan diri. Siapa yang berani menyeberangi lautan? Siapa yang berani menerobos? Ketika hari itu tiba, manusia tidak akan menjadi manusia lagi, hantu tidak lagi menjadi hantu, makhluk abadi tidak lagi menjadi makhluk abadi, surga akan terbalik. Mungkin, hanya ini yang merupakan kelahiran kembali yang sebenarnya, akhir dari reinkarnasi, dan juga semacam asal-usul. Ketika dia membaca sampai titik ini, bahkan Tetua Agung Meng Tianzeng merasakan gelombang kegugupan, perasaan tercekik di dalam. Pada akhirnya, seolah-olah kabut hitam menyelimuti. Menyeberangi lautan? Menyeberangi lautan yang mana? Bagaimana mereka bisa menerobos? Tempat apa ini? Semua orang merasakan gelombang kebingungan saat menatap kata-kata ini, tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Pemahaman setiap orang tentang hal ini berbeda-beda, tetapi mereka semua tahu bahwa suatu hari akan tiba saat kekacauan besar akan terjadi. Ketika mereka memikirkan ramalan bahwa masa-masa tergelap dalam sejarah akan tiba, pikiran setiap orang menjadi berat. Mereka semua menunduk, tetapi mereka tidak mengenali kata-kata itu. Itu seperti coretan, karakter kuno dari ras tertentu. Sebenarnya ada energi kacau yang dilepaskan darinya. Sebelumnya, semua karakter yang disebut ditulis dalam bahasa kuno abadi. Meskipun mereka tidak termasuk dalam era besar ini, orang macam apa yang ada di sini? Mereka sebagian besar telah mempelajari metode kuno abadi, jadi mereka secara alami dapat memahami, mempelajari hal-hal ini sebelumnya. Namun, kata-kata ini terlalu aneh. Kata-kata itu melepaskan energi yang kacau, tidak seorang pun dapat mengenalinya, bahkan Tetua Agung tidak berdaya, tidak dapat memahami apapun, bahkan setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama. Di sisi lain, pihak asing juga berdiskusi dengan tenang. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini sangat kuat, beberapa di antaranya juga menguasai bahasa kuno abadi. Mereka menjelaskan semua yang mereka pahami. Haha, sungguh ukiran yang negatif, penuh dengan ketidakberdayaan dan kesuraman. Nasib Dao pihakku makmur, kekuatan kita ditakdirkan untuk menghancurkan surga. Semua yang menentang kita tidak lebih dari ayam dan anjing. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Namun, ada beberapa tetua asing yang terdiam, ekspresi mereka sangat muram. Itu karena apa yang terekam agak aneh. Mereka tidak dapat melihat melalui prasasti itu bahkan setelah mempelajarinya dalam waktu yang sangat lama. Bawa mereka kembali, biarkan para leluhur kuno melihatnya. Mereka pasti akan dapat memahami kebenarannya. Seseorang berkata, itu karena ini adalah prasasti yang diukir oleh Luomo. Berhenti. Tetua Agung menghentikan mereka. Kedua belah pihak menginginkan monumen ini, yang berarti pertempuran tidak dapat dihindari. Bendera perang darah besi berkibar-kibar, cahaya merah tua meluap keluar, menghantam kecemerlangan yang dilepaskan oleh pot peleburan abadi itu. Dengan suara, peng, medan perang ini bahkan runtuh, banyak bintang besar yang jatuh di sini hancur berkeping-keping. Sementara itu, monumen itu tetap sunyi senyap, meleleh di bawah cahaya yang menyala-nyala bagai salju, lenyap tanpa jejak. Sekalipun ukiran itu dibuat oleh sosok yang tiada tara, tak ada jejaknya yang tersisa, hancur begitu saja, berubah menjadi debu. Kedua belah pihak mendengus dingin, tidak lagi saling menyerang. Mereka kemudian dengan cepat bergegas ke kedalaman medan perang. Mereka memperoleh begitu banyak informasi hanya dari sebuah monumen yang mereka temukan di medan perang kuno, jadi mereka yakin bahwa pasti ada semua jenis petunjuk di depan. Leluhurku pasti berasal dari tempat yang sama dengan orang yang mengukir prasasti itu, kata Du Guyun. Ekspresi semua orang menjadi serius. Para pelindung itu berasal dari tempat misterius yang sama, ada terlalu banyak misteri yang terkait dengan ini. Kenyataannya, mereka sudah curiga. Klan pelindung mungkin hanya klan yang kuat, seharusnya masih ada ras luar biasa lainnya. Ini sungguh menakutkan. Tiba-tiba, ribuan mil jauhnya, ada gelombang kabut hitam yang membubung. Kemudian, orang-orang di sisi asing itu menjadi riuh dan marah, berteriak keras, dan bergegas mendekat. Ada 6 atau 7 makhluk di sana, semuanya benar-benar besar, bahkan lebih besar dari bintang-bintang besar yang jatuh, semuanya ganas dan jahat, sangat menakutkan.
Separuhnya berwujud humanoid, namun mereka bukan ras manusia, separuhnya lagi seperti binatang buas. Makhluk abadi. Mereka adalah nenek moyang kami, mereka tewas dalam pertempuran di sini. Mereka yang dari luar negeri berteriak dengan marah. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai makhluk abadi, dengan tingkat eksistensi yang sama dengan makhluk abadi sejati, namun ada 6 makhluk abadi di sini. Ini sungguh mengejutkan. Akan tetapi, tubuh mereka yang dikenal tidak dapat binasa itu sudah mengering dan layu, berbeda dengan legenda, tenaga vital mereka sudah terkuras habis. Apa yang terjadi? Mengapa energi esensi mereka bocor keluar, semua esensi mereka hilang? Seorang tetua dari sisi lain berkata dengan khawatir. Itu ditelan sesuatu. Seseorang berkata dengan suara rendah. Segalanya tampak tidak baik, tempat ini mungkin menyembunyikan semacam keberadaan yang sangat jahat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melahap energi esensi yang tidak dapat binasa? Saat ini, bahkan mereka yang berada di pihak asing merasakan gelombang ketakutan, menjadi sangat khawatir. Mereka merasa tempat ini tidak normal, ada misteri yang tidak diketahui siapapun. Pada akhirnya, mereka tidak menyentuh keenam mayat itu, melainkan berpindah-pindah. Itu karena mereka hanya merasa ada yang tidak beres, takut akan terkena masalah besar. Akhirnya kami meninggalkan medan perang ini. Setelah menempuh perjalanan melintasi 500.000 li daratan, mereka meninggalkan medan perang yang luas ini, akhirnya melihat rumput, gunung-gunung raksasa, dan air terjun suci berwarna perak. Ada pulau-pulau yang melayang di atas, melepaskan energi abadi. Ada banyak gunung abadi yang membentang entah berapa puluh ribu li. Energi keberuntungan melonjak, rumput spiritual dan obat-obatan kuno ada di mana-mana. Hanya saja, tidak ada satupun setan, tidak ada tanaman yang bisa mengembangkan kesadaran. Adapun binatang, tidak ada satupun yang terlihat. Bumi seluruhnya berwarna merah tua, sebelumnya berlumuran darah, terlebih lagi darah orang yang paling berkuasa. Fakta bahwa tanaman dapat tumbuh dari sini sudah merupakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Akhirnya, mereka mendengar gelombang musik abadi. Itu karena kedua kelompok orang itu tiba di kedalaman bumi yang luas satu demi satu. Mereka melihat jajaran gunung yang sangat besar, yang satu ini bahkan lebih megah dari yang sebelumnya. Pegunungan ini tingginya mencapai 70 hingga 80 ribu sang, seakan-akan setinggi langit. Di atas puncak-puncak besar yang paling tengah terdapat sejumlah besar bangunan, sekelompok istana abadi kuno. Setelah era yang hebat berlalu, bukan saja istana-istana itu tidak runtuh, masih ada aura dao abadi yang mengelilingi tempat ini. Tak perlu dikatakan, semua orang ingin bergegas maju, menyadari bahwa mereka telah mencapai jantung tempat ini. Tiba-tiba, seseorang berhenti, melihat sumber musik abadi itu. Itu berasal dari kerangka seputih salju. Saat ini sedang memetik gukin, duduk di punggung istana raksasa. Selain itu, ada juga burung phoenix merah tua, burung abadi yang belum dewasa. Ia berdiri di punggung gunung, matanya merah seperti darah, saat ini menatap semua orang,